selanjutnya ada nasib lemak dalam tubuh. Lemak atau lipid merupakan sumber energi kedua yang bisa digunakan tubuh untuk dapat menghasilkan ATP. Contohnya pada makanan gorengan bala-bala. Lemak atau nama lain triacylglycerol (TAG) akan melalui proses lipolisis dalam tubuh, yaitu proses pemecah lipid menjadi dua bentuk. Yang pertama itu ada gliserol dan kedua itu ada free fatty acid atau asam lemak bebas. Yang pertama itu nasib gliserol di tubuh. Gliserol merupakan komponen pecahan dari TGA. TGA terpecah menjadi FFA dan gliserol. Gliserol selanjutnya akan berubah menjadi gliserol fosfat dan akan menjadi dihidroksi asetat fosfat. Dehidrasi asetat fosfat ternyata tidak hanya dari gliserol doang, tapi juga berasal dari fruktosa 1 fosfat dan fruktosa 1,6 bifosfat. Setelah terbentuk dihidroksi aseton fosfat, maka akan berubah menjadi gliserol dehidrasi 3 fosfat. Akan menjadi proses glikolisis dan baru terbentuk piruvat. Dan nantinya piruvat bisa berubah menjadi asetil CoA dan masuk ke siklus Krebs. Keadaan free fatty acid. Free fatty acid merupakan hasil pemecahan dari triacylglycerol atau TAG akan dipecah melalui proses gliserol dan asam lemak. Saat ini asam lemak kemudian akan dioksidasi menjadi asil CoA atau asil koenzim A. Keadaan free fatty acid. Free fatty acid merupakan hasil pemecahan dari triacylglycerol atau TAG akan dipecah melalui proses lipolisis yang akan menghasilkan gliserol dan asam lemak. Saat ini asam lemak kemudian akan dioksidasi menjadi asil CoA atau asil koenzim A. Kemudian asil CoA akan melalui tahapan beta oksidasi sebanyak 5 kali sebelum akhirnya terbentuk asetil CoA. Asetil CoA seperti halnya dengan hasil yang diberikan oleh karbohidrat akan masuk ke dalam siklus Krebs sampai akhirnya terbentuklah energi. Selain untuk ke dalam siklus Krebs, ternyata asetil CoA juga dapat masuk ke dalam proses yang dinamakan ketogenesis, yaitu proses yang menghasilkan badan keton. Jika terjadi peningkatan oksidasi asam lemak, maka akan terjadi kelaparan dan diabetes mellitus. Keadaan karbohidrat di tubuh, contohnya roti, akan dipecah terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih kecil, paling sederhana, yang disebut dengan glukosa. Kemudian, glukosa akan melalui dua proses. Apakah dia akan disimpan untuk menjadi sumber energi di masa yang akan datang atau langsung digunakan? Glukosa disimpan dalam bentuk glikogen melalui proses glikogenesis atau pembentukan glikogen. Glikogen akan disimpan di otot dan hati, dan apabila sudah cukup, maka sisanya akan digunakan. Ketika di masa yang akan datang di mana tubuh membutuhkan glikosa, maka glikogen tersebut akan dipecah menjadi glikogenelosis. Proses pembentukan pemecahan glikogen menjadi glukosa. Proses kedua adalah pembentukan energi dari glukosa yang sudah ada di dalam tubuh, di mana energi ini dalam bentuk ATP. Sebelumnya, glukosa akan terlebih dahulu menjadi asam pirufat melalui proses yang disebut glikolisis atau pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Asam pirufat ini sebelum menjadi energi atau ATP memakan proses dekarbosilasi oksidatif sehingga menghasilkan asetil koenzim A. Nantinya asetil koenzim A ini akan masuk ke dalam siklus Krebs dan akhirnya menghasilkan energi yang dibutuhkan dalam tubuh dalam bentuk ATP. Siklus Krebs terjadi di hati. Terjadi apabila sumber makanan yang dimakan telah dipecah di dalam tubuh. Protein-protein yang dimakan dipecah menjadi asam amino. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa dan asam lemak bebas akan diubah menjadi asetil, dibantu dengan enzim sitrat sintase. Juga adanya nitrogen akan menjadi sitrat. Dan sitrat inilah awal dari siklus Krebs yang akan terjadi dengan hasil akhir oksaloasetat atau ODA akan bergabung kembali dengan aktif dan akan terjadi siklus secara berulang. Hasil dari siklus Krebs adalah NADH dan FADH melalui proses transfer elektron dan terbentuk energi dalam bentuk ATP yang diperlukan di dalam tubuh.
Protein adalah komponen penting atau komponen utama sel hewan atau manusia, oleh karena itu merupakan pembentuk tubuh kita. Maka protein yang terdapat dalam makanan yang berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Metabolisme protein adalah proses biokimia yang mampu menghasilkan dan memecah protein menjadi asam amino melalui proses makanan dan katabolisme. Yang kedua itu ada katabolisme protein, adalah pemecahan protein menjadi asam amino untuk diedarkan ke sel lain di dalam tubuh. Yang ketiga ada anabolisme protein, adalah pembentukan ikatan pepsida antar asam amino untuk menghasilkan protein. Anabolisme protein terjadi di ribosom hampir di seluruh sel dalam tubuh kita, diantar oleh DNA dan RNA sel. Protein dalam sel-sel tubuh dibentuk dari asam amino. Bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, kelebihan asam amino akan diubah menjadi asam kato yang dapat masuk ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat, atau diubah menjadi urea. Metabolisme asam amino. Yang pertama ada transaminasi. Protein katabolisme asam amino yang melibatkan perpindahan gugus amino dari satu asam amino kepada asam amino lain. Dan yang kedua, deaminasi oksidatif. Dalam beberapa sel, misalnya dalam bakteri, asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai katalis. Dalam proses ini, asam glutamat melepas gugus amino dalam bentuk NH4+. Selain NAD+, glutamat menggunakan NADP+ sebagai aseptor elektron.